Halo, tes. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas 2 mata kuliah pemrograman web. Saya Rizal Tanjung, IT 01, NIM-nya 200401010049. Baik, dalam tugas 2 ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah web pribadi bertema edukasi yang berisi semua komponen atau konten website yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Baik, jadi harus mengandung unsur-unsur elemen dari semua yang sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Baik, kita coba cek di sini. Nah, jadi ini saya buat dengan HTML, CSS dan JavaScript. Tapi di sini saya menggunakan bantuan Vue.js untuk membuat single page application-nya. Kalau dilihat di sini akan kelihatan sih source code saya itu nggak banyak ya, cuman ini. Nah, ini dia router view. Dia ini fungsinya untuk menampilkan apa yang jadi kontennya gitu. Jadi dibuat secara terpisah. Nah, ini menu-menunya, menu-menu ini termasuk ini juga untuk link ke posting. Oke, kali ini saya buat website pribadi yang isinya itu tutorial pemrograman, baik itu pemrograman web ataupun pemrograman berbasis desktop ataupun aplikasi Android. Tapi untuk tugas kali ini karena materinya juga yang diminta adalah yang sudah dipelajari dan waktunya juga yang sedikit, jadi saya baru sempat bikin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Jadi dengan single page application itu kita nggak perlu kan biasanya kalau web biasa itu ketika klik suatu URL ini pasti di sini nih kelihatan ininya muter ya. Kalau ini enggak. Nah, kan? Jadi di situ untuk memenuhi unsur JavaScript ya dari web yang saya buat, saya menggunakan Vue.js. Untuk materi yang sudah dipelajari salah satunya itu kan text formatting. Nah, ini saya sudah buat di sini ada teks yang tebal, ada yang biasa, normal. Dan kalau kita klik di sini dia akan load halaman postnya. Nah, di sini juga udah banyak gambar, cara menampilkan gambar. Nah, di sini judul postnya itu list HTML, cara membuat list pada HTML. Ini contoh source code-nya, saya menggunakan Highlight.js. Diklik back, dia akan kembali lagi ke home. Jadi di sini per halaman itu saya buat 4 post. Untuk apa tujuannya ya? Karena konten saya masih sedikit dan untuk menunjukkan bahwa tombol-tombol di sini itu sudah berfungsi gitu. Saya klik ini, nah ini muncul post yang terakhir. Total post yang saya buat ini baru ada 5. Ini post yang terakhirnya. Oh iya, ini udah saya hosting ya di GitHub page. Saya nyari yang gratisan. Domainnya ini. Kontennya masih campur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kita klik back lagi. Cara membuat form kita juga pernah belajar itu, dan saya buat di sini tutorialnya. Ini sumber referensi saya itu saya dari W3 Schools. Saya cari yang mudah dipahami, simple, ringkas. Nah, ini cara membuat text box, cara membuat form radio.
radio input. Oke, itu udah banyak contoh itunya ya, dari text formatting dan segala macam, membuat form ini, cara menambahkan audio. Di sini juga udah ada. Hampir semua post yang saya buat ini saya ambil referensinya dari W3 School ya. Cara menambahkan video, nah di sini contoh source code-nya, cara menambahkan video pada tag HTML, pada halaman HTML. Ini juga bisa di play sebagai contoh kalau ini hasil dari ini source code ini. Table banyak dari tadi kalau kita perhatiin ya. Text formatting, ini link eksternal, ini bisa diklik. Nah, ini. Dari sini saya ambil referensinya. Ini kalau mau lihat source code-nya ada di sini. Nah, saya simpan di sini. Nah, bisa dilihat di sini GitHub otomatis bisa detect apa aja yang dipakai. CSS, ada Vue.js, JavaScript, dan HTML. Cara downloadnya gampang, kalau misalkan mau download tinggal ini aja. Ini langsung otomatis download semua file yang ada di sini. Oke, untuk link sendiri udah banyak, saya taruh di sini. Dari mulai membuat form, menambahkan audio, menambahkan video, membuat list, itu yang terakhir yang saya ingat yang dipelajari. Sisanya kan masih basic ya, yang secara nggak sadar juga mungkin udah ada di dalam sini. Web ini jadi saya buat sesimpel mungkin, karena apa? Karena ini web bertema edukasi, dan edukasi tentunya orang akan, yang harus ditekankan itu adalah fokus pada belajar. Kalau misalkan banyak atribut itu malah pengalaman saya sendiri akan mengganggu proses belajar saya ya. Jadi kurang fokus gitu matanya. Oh iya, di sini saya juga udah menambahkan fitur search. Jadi untuk memudahkan ya mencari, misal dia mau mencari cara menambahkan video. Nah, ini udah otomatis. Lalu apa yang terjadi jika orang itu mencari sesuatu yang saya belum pernah post? Oke, kita coba. Ini seperti ini. Saya akan munculkan teks ini bahwa yang menunjukkan bahwa saya belum pernah buat post itu gitu. Audio, atau simpel ketik gini audio, ini otomatis muncul ya, terfilter ya. Audio, video. Ya semoga aja sih dengan fitur yang seperti ini akan memudahkan orang yang pengen belajar gitu, karena motonya juga di sini nama websitenya how to, lalu motonya belajar belum pernah semudah ini. Oke, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ini source code-nya. Jadi saya buat di sini, saya banyak banget pakai library ya. Dari fontnya saya pakai font Awesome, lalu Vue.js, Router. Nah, ini highlights ini yang digunakan untuk menampilkan ini. Nah, ini yang seperti ini, dia otomatis format, menampilkan kode. Ini HTTP full loader, ini fungsinya untuk, karena saya di sini pakai komponen-komponen Vue di sini nih. Nah, jadi saya pakai ini untuk load komponennya. Kelihatan di sini ketika saya ngeload sebuah page itu, dia akan otomatis ngeload juga komponen-komponen yang dipakai di halaman ini. Vue.js ini JavaScript ya. Nah, ini ada banyak.
Sengaja saya pisah-pisah, kenapa? Karena untuk memudahkan maintenance ya, dan juga saya buat segeneral mungkin. Jadi komponen itu bisa reusable, dipakai ulang. Untuk CSS nya juga saya pakai Bootstrap, lalu ada tambahan kustomisasi dari template. Saya download template skeleton, tapi udah kebanyakan saya modif sih di sini. Jadi sebetulnya yang kepake itu ya ini sebetulnya ada header, navigasi, lalu ada ini page headernya, ini tempat konten ya. Saya ngambil itunya aja supaya cepet sih, nggak ngerjain berulang-ulang. Untuk form, saya juga di sini buat form yang sudah berfungsi. Nah ini saya tambahin fungsi JavaScript nih, fungsi validasi. Misal nama saya Rizal Tanjung, email addressnya rijaltanjung.com. Nah ini invalid nih, saya validasi emailnya. Phone number ini opsional, jadi nggak diisi pun nggak apa-apa. Nah message ini harus nggak bisa 1 karakter, minimal 3. Oke, coba kita submit ya. Sip. Saya munculkan notifikasi supaya usernya itu nggak bingung udah berhasil submit atau belum. Oke sih, singkat aja begitu ya. Untuk fungsi-fungsinya masih simple karena memang sengaja saya buat simple. Oh iya, di sini ada halaman about. Di sini cuma cerita tentang saya aja. Nah di sini jadi flow aplikasinya itu dia pertama dibuka halaman ini, pertama kali halaman ini dibuka, dia akan meload ini file index.html. Nah mulai dari sini dia akan meload banyak komponen yang saya tulis di sini, saya pisah. Ini kan di-include di sini nih, ini script.js di-include di sini. Dari mulai event listener, lalu saya buat view routernya. Nah ini untuk nambahin progress bar. Jadi kalau bisa dilihat di sini sebetulnya ada progress bar, tapi karena loadnya terlalu cepat jadi nggak kelihatan. Nah itu biru-biru di atas itu bisa dites di sini. Nah ini progress barnya kecil. Kalau lagi loading harusnya akan muncul seperti ini ya, supaya usernya juga nggak bertanya-tanya ini sebetulnya diklik jalan atau enggak gitu, karena ini aplikasi single page ya. Saya pikir ini wajib sih harus ada supaya usernya tahu bahwa apa yang dia klik itu sebetulnya sedang bekerja seperti ini. Nah kalau udah selesai dia akan tutup sendiri. Ini library orang juga, bukan buatan saya. Nah ini root komponen dari Vue.js, dia load footer yang saya taruh di sini. Nah ini jadi router view ini itu tuh ini tuh nih dari atas ini sampai bawah. Nah dari halaman index dia ngeload ke sini ke page. Nah dari setiap page itu panggil komponen dia. Nah ada di sini komponen. Nah dia juga panggil konten. Ini konten. Di sini kurang lebih seperti ini ya, single page komponennya, single file komponen view-nya. Saya sengaja buat generic untuk lebih mudah maintenance dan more reusable. Oke, saya kira sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga tasknya nggak ada yang kurang tugasnya dan mendapatkan nilai sempurna. Amin. Terima kasih, selamat malam.